Kita akan masuk bicara tentang karakteristik atau ciri khas Injil Markus dibanding Injil yang lain. Satu, ada kata aetus, bahasa Yunani. Bahasa Indonesia-nya adalah segera. Itu muncul 42 kali dalam Injil Markus. Kata eutus atau segera. Ada maknanya itu. 42 kali muncul dalam Injil Markus. Sedangkan di Matius, Lukas, Yohanes enggak sebanyak itu. Muncul kata segera. Oke, ini ciri yang pertama. Jumlah pasalnya 16. Jumlah ayatnya 678 ayat. Beda lagi nanti akan saya jelaskan Matius, Lukas, Yohanes. Ini menjadi ciri khas. Yang kedua, kuasa penekanan pada mujizat dan mengkontradiksikan kebangkitan Kristus dengan kemunduran pemerintahan Romawi. Itu banyak dijelaskan oleh Injil Markus. Sedangkan di Injil Matius, Lukas, Yohanes tidak. Jadi Markus mengkontraskan peran dan pengaruh Yesus itu lewat berbagai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada zaman itu. Dan itu membawa pengaruh semakin rendahnya kepercayaan masyarakat Roma terhadap pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan ini dicatat oleh oleh Markus karena ini dia lihat benar-benar itu terjadi. Yang ketiga, Injil Markus ditujukan khusus pada orang bukan Yahudi, yaitu tadi orang Romawi. Ini juga menjadi spesial. Karena dengan Injil Markus memulai Injil Markusnya kepada orang di luar Yahudi, yaitu Roma, berarti Injil Markus dan juga Injil-Injil yang lain berlaku juga bagi semua orang di dunia ini, apapun bangsa, negara, dan sukunya. Termasuk kita orang Indonesia. Ini membuka pintu seluas-luasnya bahwa firman Tuhan juga berlaku penting buat kita orang Indonesia, bukan hanya untuk orang Yahudi. Makanya Markus hanya mengutip secara langsung kitab Perjanjian Lama, itu cuma sekali. Yang dia kutip itu adalah Yesaya 56 ayat 7, lalu ditulis lebih ringkas. Isi dari Yesaya 58 ayat 7 itu di dalam Markus pasal 11 ayat 17. Kenapa? Karena kitab-kitab PL itu kan ditulis dalam konteks orang Israel kan. Umumnya. Nah ini orang yang dilayani oleh Markus, orang Roma ceritanya. Maka Markus melihat, tidak perlu saya harus mengutip semua isi perjanjian lama, lalu menuliskan ulang di dalam Injil Markus. Mengapa? Karena sudah cukup penjelasan kitab-kitab perjanjian lama itu kepada orang Israel. Tapi butuh penekanan yang lebih spesifik, yang lebih detail kepada orang-orang di luar Yahudi, yaitu orang Roma, termasuk kita orang Indonesia. Maka itu alasannya dia tidak mengutip banyak kitab PL. Bahkan dia juga tidak terlalu mencatat banyak tentang nubuatan-nubuatan perjanjian lama ditulis ulang dalam perjanjian baru, khususnya dalam Injil Markus. Mengapa? Karena bagi Markus udah cukup terang, jelas kok itu dalam kitab-kitab perjanjian lama. Maka Markus melihat ada kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh orang Roma non-Yahudi termasuk kita. Yaitu apa? Tentang penekanan Yesus yang rela mati menderita. Jadi Bapak Ibu, setiap kitab itu punya konsentrasi yang berbeda-beda. Setiap kitab itu punya konteks yang berbeda. Ini kita perlu kita pahami. Supaya kita tidak asal ambil comot. Nanti kita akan diskusi di sesi terakhir tentang perdebatan internal yang terjadi hari-hari ini di kalangan orang Kristen melalui pernyataan dari Eddie Stipping. Bahwa Yesus mati di kayu salib karena rencana iblis.
Nah, tolong Bapak Ibu nanti siapkan argumentasi Bapak Ibu, kita diskusi nanti di sesi terakhir. Kenapa terjadi? Kenapa sampai pada kesimpulan Yesus itu mati untuk karena rencana iblis? Karena terjadi, karena tidak paham karakteristik konteks awal penulisan daripada Alkitab. Tidak mengerti apa maksud dan tujuan para penulis kitab itu sendiri. Jadi asal main comot aja ayat Alkitab. Lalu paksakan. Istilah sekarang cocokologi namanya. Yang keempat yang membedakan Injil Markus dengan Lukas, ya, Matius dan Yohanes adalah Markus ini orangnya terus terang. Persis seperti gaya orang Batak. B, ya, ya, tidak, tidak. Dia sangat begitu vulgar menjelaskan apa yang dialami, apa yang terjadi, termasuk kegagalan para murid dalam melakukan tugas misi pelayanan yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Markus orangnya apa adanya. Contoh, yang pertama, penyangkalan Petrus. Petrus ini kan KKPA-nya kan. Sebelum Petrus bertobat lah. Maksudnya di sini nih. Penyangkalan KKPA-nya sebelum bertobat. Dicatat dia baik-baik dalam Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak rohani, Bapak Ibu punya anak rohani ya. Terus tiba-tiba ayat Bapak Ibu, dosa Bapak Ibu diungkap oleh anak rohani Bapak Ibu. Kira-kira gimana perasaan Ibu? Langsung dendam kusumat ya. Langsung Bapak Ibu tendang dari gereja Bapak Ibu. Nyebar aib. Tapi Petrus tidak tersinggung, tidak marah juga. Mengapa? Karena Petrus tahu bahwa apa yang dituliskan oleh Markus itu benar apa adanya. Dalam konteks apa? Saya waktu itu belum bertobat, kata Petrus. Itu baru satu. Terus terangan atau transparansi daripada Markus terlihat lagi dalam contoh yang kedua. Waktu para murid itu seringkali salah paham. Tidak mengerti isi hati pikiran Yesus. Khususnya tentang jalan salib. Di Markus 8 ayat 31 sampai 34 dan Markus 9 ayat 30 sampai 32, Markus 10 ayat 35 sampai dengan 40. Waktu ini konteksnya waktu Yesus katakan kepada para murid, suatu saat aku akan ditangkap. Aku akan dibunuh. Lalu diganti ke salib. Itu juga para murid itu kan menghalang-halangi Yesus kan. Salah satunya Petrus juga itu. Tapi katakan, hei iblis, nyala engkau daripada aku. Artinya para murid tidak paham, tidak mengerti misi Yesus. Bahwa dia memang sudah ditentukan, sudah apa-apa. Sejak dari awal mulanya, untuk apa? Menjalani salib itu. Jadi bukan karena simbolis. Yang punya rencana, yang punya tujuan Yesus mati di kayu salib. Rencana Allah Bapa. Maka waktu para murid menghalang-halangi Yesus, Yesus marah dengan mengatakan, ya iblis, nyahlah engkau daripada. Contoh keterangan yang ketiga dari Markus. Waktu para murid itu tidur lelap. Pada saat Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Itu dicatat baik-baik oleh Markus tuh. Nggak ada yang disembunyikan oleh dia. Contoh yang keempat saat Yudas mengkhianati Yesus, Bapak Ibu. Di Markus pasal 14 ayat 43 sampai 6. Juga ditulis dengan begitu gamblang dan transparan oleh Markus. Detik-detik prosesi Yesus itu dikhianati atau dijual oleh Yudas.
Termasuk di dalamnya yang kelima, Markus juga mencatat tercerai-berainya lagi tunggang langgang para murid Yesus waktu Yesus hendak mau ditangkap. Itu dicatat, direkam baik-baik di Markus pasal 14 ayat 50. Pertanyaannya kok kenapa begitu berterus terang banget ini Markus? Karena Markus tidak mau menyembunyikan fakta. Markus tidak mau mengurangi, menambahi, menghilangkan setiap peristiwa yang dia lihat, setiap peristiwa yang dia dengar. Pada saat itu, dia nggak mau mengurangi. Dia tidak mau menyembunyikan. Tujuan Markus supaya semua orang percaya tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena yang ketiga Markus tahu, ini firman loh. Firman itu harus benar. Nggak boleh ada yang ditambah, dikurangi, atau direkayasa. Tujuan yang keempat, supaya orang waktu menerima Injil Markus, membaca, merenungkan benar pemahaman dan pikirannya. Akhirnya apa? Benar pula nanti hidupnya, cara berpikirnya, cara melayaninya, cara bekerjanya, cara berbisnisnya. Maka kita bersyukur dengan Injil Markus. Karena kita diberikan informasi yang up to date tentang semua hal yang terjadi di zaman Yesus, hubungannya dengan para murid dan juga hubungannya dengan orang-orang yang dilayani oleh Yesus pada zaman itu. Termasuk kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh para murid. Apa maknanya? Apa action point yang bisa kita belajar dari sini? Bapak Ibu, satu. Kalau kita mau memahami firman Tuhan dengan benar, cari dari sumber yang dapat dipercaya. Caranya gimana Pak Tani? Lah ini yang kita sering belajar sekarang. Yang sedang kita belajar sekarang. Atau kita belajar Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan sebagainya. Dan kita PL nanti kita akan bahas semua. Berarti kita belajar dari sumber yang benar. Jangan belajar dari sumber yang tidak benar. Siapa sumber yang tidak benar itu? Pengajar sesat. Saya memang kaget saya waktu dengar Edis TV bilang Yesus itu mati karena rencana iblis. Saya kaget banget tuh. Waktu muncul pertama kali saya kaget tuh. Wah, saya bilang kok kenapa ya sampai begini dia ngomongnya. Tapi saya coba telusuri. Inilah persoalan, inilah masalah. Kalau orang belajar Alkitab tidak sistematis. Apa maksudnya? Belajar Alkitab tidak sistematis. Manual, baca buku sendiri. Bakal dia baca Alkitab, lalu baca buku-buku teologi. Artinya tidak ada orang yang membimbing dia, tidak ada yang membantu dia. Ya, lewat sekolah teologi atau lewat dosen. Nggak ada. Masalahnya muncullah seperti itu. Jadi pilihan dan keputusan Bapak Ibu untuk belajar Alkitab dengan benar lewat sekolah teologi kita ini sudah benar. Ini sudah benar. Itu yang pertama. Kita diajar oleh Injil Markus. Yang kedua, Bapak Ibu, Injil Markus juga sedang mengajarkan kita berkata jujurlah, berkata benarlah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Walaupun mungkin kebenaran itu membawa dampak yang menyakitkan. Latar belakang KKPA-nya Markus yaitu Petrus waktu menyangkali dicatatkan Bapak Ibu. Kita harus mengajar diri kita. Kita harus mengajar jemaat kita. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak.
Kemarin waktu saya memimpin PA di kalangan para pengusaha, mereka bertanya begini, Pak Tony, sebenarnya sama Pak Tony, saya kadang-kadang kesal Pak, mana Pak? Sama karyawan saya, kenapa? Kebetulan Bapak ini bisnisnya di bidang penjualan otomotif, Toyota. Beliau kepala cabangnya. Saya kesal banget Pak. Kalau saya tanya karyawan saya, berapa target penjualan bulan ini? Insya Allah. Itu dong. Insya Allah. Pak Tony, saya kadang mau marah langsung gimana ya Pak ya? Karena itu kan berhubungan dengan agama dia. Tapi saya apa? Karena bos saya nanyanya itu dalam bentuk angka. Saya pun ditanya oleh atasan saya. Bulan ini yang kau bisa sambil jual berapa? Satu biji, dua biji, tiga biji, atau 100 biji? Itu pertanyaan bos saya. Saya tanya, kawan saya bilangnya insya Allah. Artinya apa? Mudah-mudahan kalau Tuhan menghendaki. Angka. Itu saya tanya. Tuh gimana kira-kira itu Pak? Memang begini, doktrin ajaran agama saudara kita ini, ya itu memang. Tapi seringkali istilah rohani itu, insya Allah kan gitu ya, istilah rohani itu menjadi alat untuk bersembunyi. Artinya apa? Istilah itu seringkali menjadi sarana untuk apa? Berbohong. Karena di sana, karena di sana ada ketidakpastian. Kesannya rohani, bahasa itu, jawaban itu. Tapi hati orang itu rohana. Jadi gimana Pak Tun? Kejar. Bukan Bapak gebukin, bukan. Punya detail. Bapak kasih tahu. Saya butuh jumlah yang konkret. Satu, dua unit, tiga unit, empat unit, itu yang saya butuhkan. Karena kita butuh data secara kuantitatif, secara jumlah. Harus begitu caranya, Pak. Jadi jangan langsung Bapak berpuas diri kalau mereka bilang, insya Allah. Enggak. Ini Bapak Ibu, kita orang Kristen. Diajar oleh Injil Markus. Harus berkata terus terang. Harus berkata apa adanya. Itu kan bisa kita belajar dari sini. Kemarin, waktu saya pelayanan Bapak Ibu, ada seorang ibu bertanya begini. Sony, saya masih punya banyak keinginan loh Pak. Beli ini, beli itu, dan sebagainya. Lalu dia bertanya, dosa nggak sih Pak? Saya bilang dosa. Dasar Alkitab jelas. Doa yang mudah dijawab, didengar oleh Tuhan adalah doa yang didasari oleh kebutuhan, bukan keinginan. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Didasari keinginan. Mata Hawa dengan buah itu didasari oleh keinginan. Maka akhirnya Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Para koruptor, bukan orang miskin, bukan orang susah, bukan tukang beca, bukan orang awam, orang berpendidikan. Tapi mengapa mereka pasti korupsi? Karena hati-hati loh Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita hamba Tuhan pun, hamba Tuhan sekalipun masih banyak juga hidup bahkan melayani Tuhan karena motif keinginan, bukan karena kebutuhan untuk memberitakan Injil. Masih banyak kok hamba Tuhan begitu kok. Itulah mereka yang akhirnya bertempur dan bertengkar. Kalau dipindah, malu sama ketua sinode. Karena kenapa?
di tempat dia ya tempat lamanya keinginannya terpenuhi. Kalau di tempat yang baru, wah keinginan nggak bisa terpenuhi. Kan gitu. Hati-hati dengan keinginan, Bapak. Saya jawab dengan tegas. Jadi saya salah Pak Tanya. Salah. Dosa Pak Tanya. Dosa. Mau doa ibu mudah dijawab Tuhan? Mau persoalan pergumulan ibu gampang diselesaikan oleh Tuhan? Dasari doa ibu dengan kebutuhan. Jangan keinginan. Injil Markus diakhiri sampai di pasal dan ayat berapa? Apa ukurannya? Oh, Injil Markus ini, ya,